Patut kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita boleh ada bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri ibadah Natal Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat Kabupaten Tambrau Jumat 6 Januari 2012 dengan tema Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan subtema melalui perayaan Natal Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat Kabupaten Tambrau kita tingkatkan pelayanan dan etos kerja menuju masyarakat Tambrau yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ngodu untuk puji-pujian. Shalom. Berapa banyak malam hari ini yang bergembira, bersukacita di dalam Tuhan? Coba lambaikan tangan. Bisa berjabat tangan samping kiri, samping kanan. Malam hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal bersama. Mari yang bersemangat malam hari ini. Mungkin kita datang dengan membawa beban persoalan, hilangkan itu. Tetapi kita sama-sama ada di dalam ini, di tempat ini. Kita bersama-sama bersaudara di dalam Tuhan. Saudara, kita ada karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Bagai minyak yang harum, Dia Allah yang layak kita puji. Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Haleluya, mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, mari kita puji namanya. Mengundang paduan suara dari Jemaat Maranatha. Kami persilakan. Isi dunia segenap, sambut Yesus Raja yang khas. Lihatlah di Efratah, dalam kandang Betlehem, Juru Selamat terperanaklah. Haleluya, gemar.
Tuhan, pujian yang begitu indah dan luar biasa. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk pada doa pembukaan. Sebelum itu kita akan nyanyikan nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus saat ini hadir menyertai jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan datang pada acara berikut, yaitu pembakaran lilin Natal. Mari kita mendengungkan lagu malam ini. Pembakaran lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tambrauw. Pembakaran lilin kedua oleh Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya pembakaran lilin oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw. Pembakaran lilin berikutnya Bapak Kapolres Persiapan Kabupaten Tambrauw, disusul Bapak Dan Ramil Sausapor. Atau kalau yang tidak hadir agar diwakili. Dilanjutkan oleh Bapak Kapolsek Sausapor. Yang diwakili oleh Gereja Advent. Selanjutnya tokoh masyarakat Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya tokoh pemuda Kabupaten Tambrauw. Pembakaran lilin oleh Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tambrauw. Pembakaran lilin oleh Pembina Dharma Wanita Kabupaten Tambrauw. Kepada Ibu Yemra kami persilakan.
Ketua Panitia Natal Oikumene Kabupaten Tangerang. Kita nyanyikan pujian malam kudus ini dengan kata-kata. Selamat manusia, ada datang di dunia. Acara pemasangan ini sudah selesai dan saudara kita bisa melihat ketika terang ada di sekeliling kita. Terang itu bisa menerangi kegelapan yang ada. Yesus sebagai terang dunia, dia lahir, dia datang menerangi setiap hati yang gelap dan hati daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan adanya terang yang ajaib itu dapat menyinari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan melangkah terus pada acara berikut. Kita akan masuk pada doa, bahkan pembacaan pelayanan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan pujian. Pujian ini bisa kita lihat pada halaman yang ke-8, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih-Mu, katakan karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Oh, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Engkau melihat setiap pribadi kami. Kami datang, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Engkau selalu hadir dan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di surga, ajar kami untuk merenungkan bumi tempat kami tinggal ini adalah sementara saja. Sedangkan yang kekal Tuhan sudah siapkan bagi kami. Membukakan pintu hati kami agar kami boleh menyambut bayi Yesus lahir di hati kami, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan dan kami boleh mengenal dan melihat terang yang besar terbit atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Fakta 8 Desember 1960 dia dibunuh oleh penggemarnya
Saudara dengan 4 kali tembakan mati sia-sia. Tokoh yang keempat, saya tidak perlu Yesusmu, kata Marilyn Monroe. Siapa dia? Pasti ibu-ibu tahu. Saat Billy Graham datang menyampaikan firman Tuhan kepadanya, dia tolak. Fakta 5 Agustus 1962 dia mati dalam rumahnya dan tidak diketahui penyebab kematian. 4 tokoh tapi matinya sia-sia. Karena itu perjalanan kehidupan orang Kristen bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan kemana kita pergi, dalam kematian yang kekal atau dalam hidup yang kekal. Jangan bangga dengan titel dan gelarmu, karena titel dan gelarmu terakhir adalah almarhum. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sekarang saya memperkenalkan diri dulu sebelum melangkah lebih jauh lagi, supaya Bapak Ibu jangan bertanya-tanya dari mana asal usul saya. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Dengar semua? Haleluya. Saya mulai keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemana saya pergi? Saya cari dukun. Saya menuntut ilmu. Dukun saya banyak, ilmu saya banyak. Saya berjalan dalam kegelapan tanpa Tuhan Yesus. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya kenal banyak dukun, saya menuntut ilmu, saudara. Maka kalau ada orang-orang Sumatera di sini, maka ketahuilah, penggulu damang itu dukun saya. Zaman tarigan itu dukun saya. Dukun-dukun top itu dukun saya. Saya cari, saya menuntut ilmu, saudara. Saya berjalan dalam kegelapan. Tujuan hidup saya adalah untuk membalas dendam. Tahun 77 bulan 10 tanggal 25 sore. Nah, di sini ada koran-koran yang memuat berita saya, saudaraku. Nanti Anda boleh lihat. Tahun 77 bulan 10 tanggal 25 sore. Terjadilah satu perkelahian. Salah satu kepala preman jagoan itu, dia ambil pisau kuningan, dia tusuk muka saya, saudaraku. Tapi pada saat itu saya tidak berbekas. Saya ambil, saya punya kelewang, saya hajar dia punya leher. Kelewang saya membal seperti kena besi. Kali yang kedua saya hantam kelewang saya, dia sudah rebut, sudah terlepas dari tangan saya. Tetapi saudaraku, sekalipun kelewang saya sudah terlepas, saya belum menyerah karena hobi saya dari kecil itu berkelahi. Tapi bukan dengan manusia, dengan sapi-sapi di hutan. Kalau sapi itu beranak, saya harus gendong anaknya. Kadang-kadang diterkam sama induknya, saya harus menghadapinya. Karena itu, selama saya masih ada di Tambrau, siapa tahu saudara ke Progo ada sapi ngamuk, coba telepon saya banting sapinya. Jadi bukan sembarangan kecil, saudaraku. Kali yang ketiga saya lompat, saya tangkap kelewang. Waktu saya hajar, putus lehernya, saya cincang dia habis. Seperti babi saya cincang dia habis, saya cincang dia habis. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tidak pernah saya lakukan. Semuanya sudah, tapi saya tidak kenal siapa Tuhan Yesus, saya tidak kenal. Dan akhirnya saya masuk dalam penjara. Saya diancam hukuman mati. Kemudian lewat 30 kali sidang, saya divonis 6 tahun. Masuk dalam penjara, saya bertemu lebih kurang dari 700 orang dari berbagai kasus. Mulai dari pencuri ayam sampai membongkar bengkel berulung ada dalam penjara. Selama 6 tahun, saya tidak usah lagi kerja cari makan. Pemerintah sudah tanggung makan saya gratis. Selama 6 tahun, tidak usah beli rumah, kontrak rumah. Pemerintah sudah kasih rumah gratis untuk kami. Rumah kami lebih besar dari rumah raja. Penghuni 700, makan gratis, tidur siang malam dikawal dengan senjata-senjata. Maling tidak bisa masuk ke rumah kami karena malingnya di dalam semuanya. Ya, saudaraku, karena itu siapa tahu di sini ada yang mau makan gratis, tidur siang malam dikawal, ya silakan bikin kasus saja. Cuma kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak diterima di sana. Ya, ketika saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik, tujuan hidup saya keluar dari penjara untuk menjadi orang yang lebih jahat lagi. Banyak orang lompat dari penjara lari, saya ikut di belakang mereka. Mereka bisa lolos, saya tidak bisa lolos berulang kali. Yang lolos kena tembak semua mati.
saya masih terpelihara sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau mempunyai rencana yang indah untukku, Tuhan Yesus. Ya, Bapak buka Keluaran pasal yang ke-20. Ulangan 28. Berapa ayat, Bu? 1 sampai 14. Sana Keluaran 20 1 sampai 17. Bapak Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bapak Amsal 8. 1 sampai berapa, Pak? 36. Dengarkan baik-baik. Bapak ini yang melihat Alkitabnya, saya yang membacakannya ke seluruh ayat ini. Kalau ada waktu kita baca sampai 500 ayat. Kalau tidak hanya sekian saja. Yang punya Alkitab juga boleh mengikutinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menginginkan agar hukum-hukumnya dicanangkan di dalam hati kita dan ditulis dalam pikiran kita. Maka ketika kita berjalan kita akan dipimpinnya, ketika kita berbaring kita akan dijaganya, ketika kita bangun kita akan disabahnya. Sekarang mari kita lihat tentang janji Tuhan di dalam Ulangan 28. Dengarkan baik-baik, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Untuk kedua bapak dan ibu sudah selesai, boleh turun. Sekarang tinggal bagian bapak yang dua ini dan bapak yang sebelah, Amsal pasal yang ke-8. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bapak silakan Pak, tinggal satu bapak lagi. Ini terima kasih Pak.
Dari mana tadi Bapak Ibu udah dengar? Yang terakhir, Amsal pasal yang ke-8. Mulai dari ayat 1 sampai 36 saya akan baca. Saudaraku yang kekasih, kecerdasan orang bebal mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibir tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kepastian adalah kebenaran bagi bibirku. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh berbendara mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih jauh daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu datar yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka melalui jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul, menaikkan pujian. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu jatuh di pinggir jalan semak duri atau batu-batu. Tapi izinkanlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, tumbuh, menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, mereka yang datang dengan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan pada malam hari ini, Tuhan jamah Bapak, jamah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Bapak di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapak, dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Hasentehi rehena, tepuk tangannya. He meri beti sunne mera kehena, चाहे तो के हो में हंसते ही रहना. lebih serius lagi. हे मेरी बेटी सुन मेरा कहना, चाहे तो के हो में हंसते ही रहना. Ikut sama-sama. हे मेरी बेटी सुन मेरा कहना, चाहे तो के हो में हंसते ही रहना. Besok pagi Bapak Ibu bangun tiba-tiba berbahasa India, jangan kaget ya, karena sudah belajar bahasa India. Tuhan memberkati. Shalom, lambaikan tangannya. Sampai jumpa. Berjabat tangan samping kiri samping kanan. Bisik di telinga, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Malam hari ini kita akan memberikan korban persembahan ya. Puji Tuhan, dari musik angkat pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Dari pulau dan benua. Oh, dari pulau. Oh
Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, yang berada di bawah serotan tema bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Dan subtema melalui peran Natal Pemda, TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Tambrau, kami tingkatkan pelayanan dan etos kerja menuju masyarakat Tambrau yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Kami terus mendoakan buat pemerintah yang ada, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Tambrau. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, serta kesanggupan dari Allah di dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang telah dipercayakan Tuhan bagi masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat TNI Polri yang ada di Kabupaten Tambrau ini, yang Tuhan telah tetapkan dan tempatkan di kabupaten ini untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di kabupaten ini. Tuhan juga akan memberikan terus kekuatan dan kemampuan, bahkan memberkati setiap pribadi dan keluarga mereka di dalam mereka mengemban tugas yang mulia yang Tuhan telah percayakan bagi kehidupan mereka. Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrau, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami, sehingga kesejahteraan yang Tuhan janjikan bagi kami lewat pemimpin kami yang ada di kabupaten ini semata-mata dan semuanya itu akan terwujud di dalam kehidupan kami masyarakat yang ada. Dan kami percaya nama Tuhan akan kami puji dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami menyerahkan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tambrau ini di tahun yang baru yang berjalan ini. Kami serahkan semua program yang sementara dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semuanya itu demi kepentingan masyarakat. Tuhan kiranya membukakan jalan dan memberkati senantiasa, sehingga benar-benar kami dapat merasakan kesejahteraan dari Tuhan, bahkan kemandirian boleh menjadi bagian kami, sehingga benar-benar kami juga dapat menjadi masyarakat yang bermartabat. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan syukur kami kepadamu. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang menjadi penjawab doa dan setiap pergumulan kami pada malam ini. Kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu dapat hatimu rendah, tahu Tuhan membesar, jemaat menuhi banyak berkasih-kasihan, yang mengundang doa penutup akan bersama-sama. Ini kami mohon, sempurnakanlah sukacita kami di malam Natal Ekumen ini, agar di hari esok dan seterusnya senantiasa kami solid dalam menjalani hidup dan kerja. Hadir menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat bernatal Kristus dan selamat memasuki dan menjalani kehidupan di tahun yang baru bersama Tuhan Yesus. Kita masuk pada tahun yang baru, tahun 2012 dengan harapan yang baru. Tahun ini merupakan tahun kemenangan yang besar bagi kita. Puji Tuhan, saya langsung serahkan kepada
MC. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera untuk kita dan selamat malam. Shalom. 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 Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tambrau beserta anggota DPRD, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tambrau beserta Ibu Yohanes Imran. Perayaan Natal bersama antara Pemda, TNI, Polri dan masyarakat di Kabupaten Tambrau yang sedianya hari ini kita sama-sama telah merayakan ini, memberikan makna rohani kepada kita sendiri, di mana sesuai dengan tema nasional, yaitu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan melalui subtemanya adalah melalui perayaan Natal, Pemda, TNI, Polri dan masyarakat Kabupaten Tambrau, kita tingkatkan pelayanan dan etos kerja menuju masyarakat Tambrau yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Luar biasa, tema yang begitu menarik sekali bagi kita selaku abdi negara, baik apakah dia itu selaku pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan kita semua dengan memaknai tema yang ada ini, kita boleh mengimani iman daripada atau Kristus itu sendiri selaku kepala gereja untuk membimbing menuntun kita dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat yang ada, khususnya masyarakat di Kabupaten Tambrau. Memang kita sama-sama sadari bahwa ya kondisi Tambrau, Medan yang begitu berat sangat menantang kita. Tetapi dengan iman atau tekad yang bulat, itu bukanlah merupakan suatu tantangan yang harus ditangisi, tetapi mari kita hadapi itu dengan ya tekun untuk bisa melaksanakan semua. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus atau kita punya Kristus yang lahir untuk membawa terang untuk kita, dan dia akan menerangi setiap langkah kita di mana saja. Yang penting asal niat, tujuan, harapan kita baik untuk masyarakat. Saya pikir Tuhan akan buka jalan untuk kita bisa membawa kabupaten ini terus untuk bisa ada perubahan ke depan. Listrik seperti malam ini kita rayakan Natal, ya gelap di antara kita, tetapi dalam hati tidak gelap karena Kristus lahir di hati kita. Jadi tidak apa-apa. Ke depan saya pikir ada perubahan. Masyarakat kita harapkan agar supaya bisa mendapat sentuhan-sentuhan dari hadirnya kabupaten ini. Kabupaten ini hadir untuk membawa perubahan. Perubahan memang tidak mendadak, langsung kita sulap terus jadi saja besok lusa, tidak, tapi secara bertahap. Semua ini menjadi skala prioritas. Tadi saya bilang pembangunan di bidang infrastruktur, ya, di bidang KPU-an, ya, perhubungan dan lain-lain, telekomunikasi dan lain-lain kita upayakan untuk kita tingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, semuanya menjadi rencana kita ke depan. Mulai tahun 2012 ini ke depan, kita selangkah lebih maju lagi. Saya dan Pak Wakil Bupati baru dilantik kurang lebih 2 bulan, tapi kita punya tekad yang keras, tekad yang kuat untuk bisa dalam periode 5 tahun ini ada sesuatu yang bisa kita buat untuk masyarakat kita di Tambrau ini. Ada gambar-gambar yang untuk mengokohkan iman kita apabila kita pajang di rumah kita masing-masing. Gambar-gambar ini sangat bermanfaat bagi kita untuk pertumbuhan iman kita, dimana kalau setiap hari kita bangun tidur, sore kita capek dalam melaksanakan tugas, kita bisa lihat ya ayat-ayat dalam firman ini boleh meneguhkan kita. Ini disediakan oleh Bapak Pendeta Paulus Maripa, yang mana nanti akan kita bagikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja manapun yang ada, karena ini jumlahnya terbatas. Ya, tidak mungkin seluruh masyarakat yang ada di Sosopor ini bisa terima semua, karena ini hanya berjumlah 280 buah gambar. Dan nanti kita akan bagikan kepada, tadi saya bilang kepada seluruh hamba Tuhan yang ada, kepada mungkin pimpinan-pimpinan jemaat, majelis dan lain-lain, nanti akan kita bagikan. Kita bagi gratis saja, ini barang menyangkut ongkos cetak dan lain-lain, nanti pemerintah daerah berurusan dengan Pak Pendeta Paulus. Ini kita akan bagikan, tapi bukan saat ini, tapi nanti sebentar. Kepada yang bertugas nanti bisa silakan mendata semua yang nanti berhak untuk menerima, setelah itu akan dibagikan. Begitu. Karena kita dengar dari Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa beliau adalah guru jemaat, jadi kita perlu menunjang dalam pelayanan dia. Ya, bukan saja di Tambrau ini sendiri, tetapi besok-besok mungkin kemana Maibrat dan lain-lain yang butuh pelayanan dari beliau untuk bisa mendekatkan dia dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, itu kita jemaat-jemaat inilah yang kita harus mendukung pelayanan ini secara maksimal, sehingga semua boleh kenal Kristus. Begitu. Memang kita sudah kenal semua, tetapi melalui pewartaan firman, Kristus itu boleh dekat di hati kita masing-masing melalui karya nyata kita. Kita selaku pemerintah daerah, selaku TNI Polri, karya nyata kita di mana kita akan mewujudkan itu di tengah-tengah masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi secara keluarga, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2011 walaupun sudah berlalu, dan selamat memasuki tahun baru 2012. Semoga di tahun yang baru ini boleh membawa semangat yang baru untuk bisa kita nyatakan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat Tambrau ini menuju ke masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus atas piagam dan sertifikat ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat penyu belimbing yang akan diserahkan oleh Bapak Safrimo. Tujuan untuk kampanye sadar-sadar tentang penyu belimbing sebagai ikon internasional. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara ramah tamah dan istirahat. Sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kita akan doa makan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kepada Bapak kami persilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
Di malam hari ini kami datang menghampiri takhta-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Biarlah Engkau selalu memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh dikenyangkan dengan makanan rohani. Dan biarlah itu boleh merubah sifat dan tingkah laku kami untuk menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Saat ini kami akan menikmati makanan jasmani. Sebelum kami makan bersama, Tuhan berkati makanan ini dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Berkati orang yang berkekurangan, fakir miskin, janda duta, yatim piatu. Biarlah berkat yang sama juga menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam Anakmu Yesus Kristus, pengampun dosa kami dan juru selamat kami. Amin.